Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi, kita akan belajar kimia kembali ya. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang hidrokarbon. Nah, tentunya kalian sudah mengenal ada beberapa bahan yang terbuat atau termasuk dalam kelompok hidrokarbon. Oke, tapi jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Baik para siswa, kali ini kita akan mengetahui atau ingin mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Ya, di mana senyawa hidrokarbon yang mau kita pelajari adalah tentang struktur atom karbonnya, kemudian klasifikasi atau penggolongan hidrokarbon dan juga sifat hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu sebenarnya bagian daripada senyawa karbon gitu ya. Nah, senyawa karbon kemarin sudah kita sedikit untuk secara definisi bahwa senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung atom C atau atom karbon dan atom lainnya, begitu ya. Jadi kalau dia mengandung atom karbon itu dinamakan senyawa karbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu bagian daripada senyawa karbon. Nah, namanya saja hidrokarbon. Berarti ini adalah senyawa yang mengandung atom C dan H. Ya, jadi hanya mengandung atom C dan H. Nah, maka dikenal dengan nama senyawa hidrokarbon. Nah, pertama kita akan mengetahui kenapa karbon gitu ya. Ada apa di atom karbon? Nah, ada kekhasan atom karbon. Jadi atom karbon atau atom C itu memiliki khas gitu ya, sifat yang khas. Yang pertama adalah atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, kalian perhatikan di dalam tayangan bahwa di situ C yang punya nomor atom 6 ini memiliki elektron valensi 4. Nah, keempat elektron valensinya itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, perhatikan di dalam tayangan itu. Nah, kemudian atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Nah, jadi di sini atom karbon itu bisa membentuk ikatan jenuh itu adalah ikatan tunggal. Berarti ada 4 ya, 4 ikatan tunggal. Nah, tangannya C itu ada 4. Nah, bisa membentuk ikatan tunggal atau juga ikatan yang tidak jenuh yang dinamakan ikatan rangkap. Bisa rangkap 2 maupun rangkap 3. Oke, para siswa, perhatikan pada tayangan di situ ya. Jadi itulah kekhasan dari atom karbon. Oke, sekarang kita ingin menyelami lebih dalam gitu ya. Atom C itu karena kekhasannya tadi maka dia bisa membentuk rantai karbon dalam ikatannya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu kedudukan atom C di dalam rantai karbon. Jadi jenis atom C atau atom karbon di dalam rantai karbon itu ada berapa atau ada apa saja. Yang pertama adalah atom C primer ya, yaitu atom-atom C yang mengikat satu atom C lain. Tadi kalian tahu bahwa C itu tangannya kan 4. Nah, jika di situ terdapat atom C yang mengikat satu C lain, maka dinamakan atom C primer. Gitu ya. Yang kedua adalah atom C sekunder, yaitu atom-atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Jadi tangannya itu 2 tangannya dipakai untuk mengikat C lain, ya, itu namanya sekunder. Nah, kalau C tersier itu atom-atom C yang mengikat 3 atom C lain. Jadi 3 tangannya untuk mengikat atom C lain, ya. Yang terakhir adalah atom C kuarterner, yaitu atom-atom C yang mengikat 4 atom C lain. Jadi keempat tangannya digunakan untuk mengikat atom C lain. Oke, para siswa perhatikan pada contoh di situ. Yang kita lingkari, yang dilingkari itu adalah atom C primer. Begitu ya, dinamakan atom C primer. Kenapa? Karena dia hanya mengikat satu atom C lain. Perhatikan di situ. Jadi tangannya dia itu hanya mengikat satu C lain. Maka dia masuk dalam kelompok atom C primer. Nah, sementara yang ada lingkaran biru di bawahnya itu adalah atom C sekunder. Karena apa? Karena dia mengikat 2 C lain. Jadi 2 tangannya itu mengikat C lainnya. Nah, gitu ya. Perhatikan di situ C yang dilingkari biru. Nanti kalian bisa menentukan jenis C yang lainnya di dalam rantai karbon tersebut, ya. Termasuk C primer ataukah C sekunder.
Baiklah, sekarang perhatikan kembali pada tayangan. Di situ ada contoh C dalam rantai karbon. Jadi senyawanya yang dibentuk itu nanti seperti itu ya. Jadi rantainya C, C, C gitu ya. Nah, yang dilingkari dengan merah itu termasuk atom C tersier. Kenapa? Karena atom C tadi mengikat 3 atom C lainnya. Perhatikan, ya, tangan satu mengikat C kiri, tangan satunya mengikat C yang kanan, satu tangannya lagi mengikat C yang bagian bawah. Ya, berarti ada 3, maka dinamakan atom C tersier. Nah, sementara yang perhatikan lagi pada contoh senyawa di situ yang dilingkari hijau, hayo itu termasuk C apa? Ya, kalian perhatikan tangannya C itu mengikat C lain berapa? Nah, termasuk di situ kalian lihat apa ya yang diikat untuk atom C yang lainnya gitu ya. Jadi di sini ada 4 C yang diikat oleh C yang dilingkari hijau itu. Nah, satu yang di atas, satunya kanan, satunya bawah, satunya yang kiri. Ya, karena dia mengikat 4 atom C lain, maka atom C yang dilingkari hijau itu dinamakan atom C kuarterner. Oke, para siswa, kalian bisa nanti tentukan lagi kedudukan atom C seandainya diberikan contoh senyawa karbon ya dengan rantai karbon yang panjang begitu, maka kalian bisa tentukan mana C primer, mana C sekunder, mana C tersier, dan mana C kuarterner. Oke, siap untuk berlatih ya. Nah, sekarang saatnya untuk latihan soal gitu. Nah, kalian perhatikan di situ sudah ada nomor untuk masing-masing atom C ya. Kalian tentukan mana C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterner. Oke, selamat berlatih, bisa berdiskusi dengan temannya, dan juga kalau belum paham kalian bisa melihat pada tayangan tadi yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, selamat belajar. Jumpa lagi pada hidrokarbon yang berikutnya dan tetap sehat, tetap semangat untuk selalu belajar. Assalamualaikum.